Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Syafitri dari mahasiswa jurusan Matematika UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya untuk UTS Data Mining yang bertema analisis gaji tahunan yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk praktisi data berdasarkan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan company size-nya. Jadi tujuan analisisnya ini, perusahaan tuh tahu berapa sih gaji yang harus dibayarkan ketika yang merekrut seorang praktisi data berdasarkan pekerjaannya apa, tingkat pendidikannya berapa, dan company size-nya. Sumber datanya itu dari Kaggle Survey 2022. Yang pertama tuh kita lakukan import modul dulu. Setelah diimport modulnya, kita menyiapkan data agar siap untuk dianalisis. Upload data yang kita akan gunakan. Selanjutnya itu adalah karena ini ada indeks ke 0 yang dimana berupa pertanyaan agar tidak mengganggu nantinya ketika analisis, bisa kita hapus. Jadi kita menghapus indeks ke 0. Selanjutnya, mengecek apakah data memiliki duplikat, ternyata tidak. Habis itu kita ambil data yang sekiranya akan kita gunakan. Saya pakai Q2, Q3, Q4, Q5, Q8, Q9, Q16, Q23, Q24, Q25, dan Q29. Dapat data baru yaitu DF, tabel baru DF. Selanjutnya kita cari tahu nih, ini tuh tipe datanya apa. Ternyata tipe datanya semua tipe data objek. Selanjutnya, untuk mempermudah analisis juga, kita bisa melakukan replace data. Ini saya mau replace beberapa data yaitu QD9, Q23, dan Q8. Selain melakukan replace data, di sini saya juga menghapus baris yang sekiranya nanti bakal mengganggu saat analisis, yaitu Q4 dan Q23. Maka ini tampilan tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk proses analisis. Selanjutnya adalah proses EDA, karakteristik responden. Yang pertama itu pie chart untuk mengetahui jumlah persentase umur responden. Di sini terlihat bahwa sebagian besar pengisi survei ada di rentan umur 18 sampai 24 tahun, yang dimana mungkin itu tuh nantinya berpengaruh pada gaji yang harus dibayarkan gitu loh. Karena mungkin karena umurnya masih muda, berarti pengalamannya mungkin masih dikit atau pendidikannya masih masih belum tinggi, itu juga belum bekerja di company yang besar. Jadi itu berpengaruh pada gaji nantinya. Dan selanjutnya itu adalah pie chart untuk mengetahui jumlah persentase jenis kelamin. Terlihat bahwa 76,1% yang mengisi survei ini adalah pria, 22% itu perempuan, 1,4% itu prefer not to say, dan sisanya itu non-binary atau prefer to self-describe. Jadi terlihat jelas perbedaan jumlah responden pria dan wanita. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan yang signifikan pada sampel yang digunakan. Selanjutnya adalah pie chart untuk mengetahui jumlah persentase negara responden. Lihat di sini bahwa kalau yang mengisi survei paling banyak itu adalah masyarakat India. Selanjutnya kita akan mulai jumlah responden. Yang pertama itu adalah count plot dari jumlah nilai unik dan frekuensi dari kolom gaji. Ini kita hitung dulu nih berapa, terus kita bikin bar chartnya. Di sini dilihat bahwa gaji tahunan praktisi data paling banyak ada di range 0 sampai $99 per tahunnya, di mana itu adalah gaji terendah di antara semuanya kan. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena dipengaruhi beberapa faktor sih, kayak tadi mayoritas yang mengisi responden itu di rentan 18 sampai 24 tahun, yang dimana mungkin pengalaman kerjanya masih sedikit, pendidikannya juga belum yang tinggi-tinggi banget, terus belum kerja di perusahaan yang besar gitu. Selanjutnya adalah count plot dari jumlah nilai unik dan frekuensi dari kolom pekerjaan. Ini kita hitung dulu, selanjutnya kita buat bar chartnya. Dari visualisasi count plot di atas dapat dilihat bahwa data saintis memiliki bidang pekerjaan yang paling banyak diminati. Nah, ini mungkin disebabkan oleh banyak aspek sih, di antaranya gaji seorang data scientist ini tergolong tinggi. Terus juga data scientist itu dibutuhkan di banyak bidang, jadi bidangnya tuh luas. Habis itu juga untuk menjadi seorang data scientist nggak hanya lewat education formal gitu loh, jadi bisa ikut course, misalnya Coursera dan lain-lain macamnya. Selanjutnya adalah count plot dari jumlah nilai unik dan frekuensi dari kolom tingkat pendidikan. Ini kita hitung dulu, habis itu kita buat bar chartnya kayak sebelumnya. Dari visualisasi berikut, dilihat bahwa praktisi data yang mengisi survei memiliki pendidikan master degree yang paling banyak. Dapat dilihat juga bahwa saat ini lebih banyak praktisi data yang belajar melalui formal education dibandingkan dengan
course karena mungkin mereka butuh gelar juga jadi lebih lebih memilih untuk ikut formal education yang ya. Selanjutnya adalah compute dari jumlah nilai unik dan frekuensi dari kolom company size. Jadi kita hitung dulu kayak sebelumnya juga. Habis itu kita buat bar chart-nya. Dari visualisasi compute berikut, dilihat bahwa survei mayoritas bekerja di perusahaan dengan jumlah karyawan yang kecil. Mungkin ini salah satu sebab kenapa kenapa rata-rata tuh dapat gaji yang rendah. Selanjutnya itu kita mau masuk ke analisis utama yaitu melihat pengaruh gaji. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh pada gaji? Ini kita buat pivotnya dulu, habis itu kita buat heat map. Di sini saya juga buat coba untuk pakai count plot. Jadi bandingkan dua visualisasi yang mana sekiranya lebih gampang dibaca. Gaji tahunan diterima oleh praktisi data dengan gelar master degree lebih tinggi dibandingkan dengan uh, tingkat pendidikan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena orang-orang tuh mungkin memilih pendidikan karena orang-orang yang punya pendidikan lebih tinggi maka cenderung punya pengalaman dan keahlian yang lebih lebih bagus juga. Selanjutnya, apakah pekerjaan berpengaruh pada gaji? Ini kita buat pivotnya dulu seperti sebelumnya. Habis itu kita pakai dua visualisasi untuk membandingkannya aja sih, pakai heat map dan juga pakai juga count plot. Praktisi praktisi data yang bekerja sebagai data scientist memiliki gaji cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, data scientist diminati banyak bidang kan, sehingga gaji yang ditawarkan juga tinggi. Selanjutnya itu adalah apakah company size berpengaruh pada gaji. Ini kita buat pivotnya juga. Ini pakai heatmap dan juga count plot juga. Seorang praktisi data yang bekerja di perusahaan yang mempunyai lebih dari 10.000 karyawan menerima gaji tahunan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang jumlah karyawannya masih di bawah 10.000. Yang dimana kita bisa bisa melihat kalau jumlah karyawan itu berbanding dengan besar kecilnya company. Jadi mungkin semakin besar company maka semakin besar karyawan kan mungkin gaji ini banyak kan juga semakin besar. Mengelompokkan gaji berdasarkan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan company size dengan penggunaan metode K-means. Pertama itu kita melakukan one hot and candy. Abis itu kan karena kalau K-means itu kan pokoknya itu pakai data numerik, sedangkan data sebelumnya itu data yang kita gunakan adalah data kategorik, maka kita harus ubah dulu data kategorik menjadi data numerik. Habis itu kita mapping juga. Habis itu kita menggabungkan dua data frames mengisi nilai NaN pada kolom 29 dengan median. Jadi ini punya tabel baru nih DF cluster ini dimana nih gajinya tuh jadi clustering gitu yang mana sekiranya sama. Selanjutnya adalah melihat jumlah NaN udah 000 semua. Kita selanjutnya itu adalah pakai metode PCA, import modul dulu. Habis itu membuat data frame baru dari hasil PCA. Jadi ada PCA 1 sama PCA 2. Selanjutnya untuk melihat jumlah cluster yang kita gunakan, kita pakai metode elbow. Metode elbow, di sini kita dapat bahwa jumlah cluster yang optimal untuk pengelompokan gaji tahunan praktisi data yaitu adalah 3. Karena kita dapat nih jumlah cluster yang optimal 3, maka kita bagi data itu menjadi 3 bagian, mengelompokkan data menjadi 3. Ini N cluster 3, habis itu menggabungkan kolom PCA 1 dengan PCA 2 dengan kolom cluster. Jadi diketahui ini PCA 1, PCA 2 cluster berapa, PCA 1, PCA 2 cluster berapa. Jadi didapat 3 pengelompokan gaji, yaitu cluster 0 untuk gaji yang tergolong rendah, cluster 1 untuk gaji yang tergolong sedang, dan cluster 2 untuk gaji yang tergolong tinggi. Kesimpulan dari keseluruhan analisis ini adalah seperti dijelaskan di awal tadi, tujuan utama analisis ini adalah untuk mengetahui gaji per tahun yang perlu dibayarkan oleh perusahaan jika ingin merekrut seorang praktisi data berdasarkan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan company size-nya. Dapat diambil kesimpulan juga bahwa ketika perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 10.000 ingin merekrut seorang data scientist dengan gelar master degree, maka gaji tahunan yang dibayarkan tergolong tinggi. Kesimpulan kedua, pada analisis ini saya mengelompokkan gaji tahunan praktisi data menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, pada data ini mayoritas responden mendapatkan gaji yang tergolong rendah dan masih sedikit yang masuk ke kategori tinggi, sedang, atau tinggi. Sekian hasil analisis yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.